Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Ali dari kelas 11 IPB. Di sini saya akan mendeskripsikan masa pendudukan Jepang. Di bagian ini terdapat ada awal mula, latar belakang, aspek-aspek organisasi bentukan Jepang. 1. Awal mula. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Keadaan ini akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak bumi ini sendiri. 2. Latar belakang. Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus. Namun sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Di sini ada aspek-aspek, yaitu aspek sosial, aspek budaya, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. 1. Aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusha. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau Romusha adalah sistem kerja yang paling kejam. Selama bangsa Indonesia ini dijajah, enggahan Romusha menjadi sebuah keharusan bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, sekarang Myanmar, Muang Thai atau Thailand, dan Malaysia. 2. Aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia dalam masyarakat Jepang. Kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, mana mungkin setuju memberi hormat dengan membuka punggung dalam seike atau seikere ke arah matahari terbit. 3. Aspek pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang, meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun sangat drastis dari semulanya 21.500 menjadi 13.500. 4. Aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Nah, wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Organisasi bentukan Jepang. Organisasi diantaranya adalah Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Jibakutai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.